Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, izinkan untuk berondol membahas bicara tentang pembenaman pupuk atau pemupukan kelapa sawit dengan sistem dibenam. Ada sebuah pertanyaan sebenarnya dari seorang petani, Pak Pendi, saya mau melakukan pemupukan pada rotasi yang kedua ataupun pada pupuk yang lainnya di pupuk yang keduanya. Namun pada pembenaman ini ternyata kok belum belum larut sempurna. Apakah saya harus memupuk lagi pada lubang yang sama ataukah saya harus bagaimana? Di dalam metode pelubangan seperti yang kita kemarin bahas, bahwa di dalam pembuatan lubang sendiri bagusnya adalah tidak terlalu dalam dan tidak berbentuk dalam bentuk bulat, namun adalah dipanjang sehingga dia ditaburkan saja dengan tujuan adalah memudahkan reaksi kimia yang dari pupuk yang kita berikan. Kemudian jangan terlalu dalam sehingga reaksi pupuk itu berjalan dengan lancar, karena bahwa apapun yang terjadi di dalam pembenaman pupuk itu harus dilakukan dengan sistem mudah larutnya, karena bahwa pupuk bisa bereaksi, bisa diserap tanaman apabila kondisinya adalah sudah larut dahulu. Ketika pupuk belum larut, maka jangan berharap untuk bisa diserap tanaman. Oleh sebab itu, para planter dan para petani semua, untuk memudahkan penyerapan unsur hara, yang pertama mungkin memudahkan pelarutan, kemudian memudahkan terserapnya pupuk ini sebagai sumber unsur hara bagi tanaman kelapa sawit, maka dibuatlah lubang yang memanjang seperti di vlog yang sebelumnya. Nah, ketika pembenaman ini dilakukan dengan sistem lubang kecil-kecil, satu cangkul misalnya, kemudian dimasukkan KCl-nya atau pupuk tunggal lainnya, misalnya dolomit atau rock fosfat ataupun yang lainnya. Terkadang jika terlalu dalam belum sampai kena air, maka pupuknya yang masih dalam berwujud yang aslinya, bahkan dalam umur 1 bulan. Oleh sebab itu, apakah harus saya pupukkan pada lubang yang sama kah atau bagaimana Pak Pendi? Maka jawabannya adalah tetap kita pupukkan dengan membuat lubang baru di sampingnya, sehingga bahwa pemupukan yang ada yang pernah kita bahas juga sebenarnya, bagaimana untuk mengurangi faktor antagonistik adalah bagaimana pelubangan ini ataupun pembenaman ini dilakukan adalah berpindah-pindah. Jangan pada satu tempat saja. Misalnya lubang KCl pada beberapa semester 1, mungkin untuk semester 2 nggak ada masalah. Namun jangan pada lubang KCl dimasuki dolomit. Sehingga bagusnya adalah nanti memang kalau sistem pembenaman ini, maka lubang yang untuk pembenaman ini nanti bisa berpindah-pindah, berpindah tempat. Seperti itu adalah jawabannya ketika apakah harus saya pupuk atau tidak, maka ya dipupukkan saja, namun berbeda lubangnya. Karena bahwa di dalam pembenaman pupuk ini bukan tanpa masalah atau bukan tanpa resiko. Resikonya memang kecepatan larutnya rendah, karena karena berada pada kondisi tidak kena air atau butuh waktu yang lama untuk reaksinya, karena airnya meresap cukup lama gitu. Sehingga ya terkadang kita memupukkan kok masih ada yang utuh. Sebagai contoh, NPK misalnya, kita memupuk NPK mau 13-8-27-4 ataupun 12-12-17-2. Ternyata bahwa ketika kita pupukkan pada hari ini pada lubang itu, mungkin dengan metode pemupukan per 3 bulanan, berarti 3 bulan ke depan terkadang masih ada pupuknya di situ. Terlebih lagi NPK-nya ini adalah memiliki pembawa dalam bentuk yang liat sebagai pembawa NPK ini, maka kelarutannya masih rendah dibandingkan dengan NPK yang berbentuk compacting yang mudah larut sekali. Sehingga ya jangan kaget, ya wajar-wajar saja, karena memang butuh. Seperti contoh misalnya NPK 12-12-17-2 kita gunakan di pembibitan per 2 minggu. Pemupukan hari ini 2 minggu ke depan masih ada, kadang-kadang Bapak ini masih ada, walaupun pemberian airnya sangat intensif. Sehingga ya kita pupukkan saja, nanti pasti akan kecepatan rilisnya pasti akan beda-beda, karena sekali lagi dengan NPK ini dengan pembawa liat, maka ya memang reaksinya cukup lama untuk larut seperti itu. Nah, untuk memaksimalkan hal yang di dalam pembenaman seperti yang kemarin kita bahas, satu, pembenaman tidak boleh terlalu dalam. Akar itu berada pada 0-35 cm, itu adalah akar serabut yang berada pada kondisi serap yang terbaik. Sehingga ketika membuat lubang untuk pembenaman, maka
jangan terlalu dalam, cukup pada bidang olah saja 0-20 cm, dibuat memanjang dan ditaburkan merata. Hal ini dan setelah dipupukkan ditutup kembali. Karena bahwa di dalam pembendaman ini bukan hanya semata-mata untuk mengurangi faktor kehilangan akibat penguapan terutama urea, namun adalah bagaimana pembendaman ini mudah juga larut dan mudah juga diserap tanaman karena memang berada pada bidang olahnya. Suatu kasus pembendaman ini Pak Pendi, apakah bisa saya bikin pakai lubang pori 0-50 cm? Jawabannya adalah sangat tidak efektif. Kenapa? Karena bahwa pembendaman terlalu dalam, satu, tidak pada bidang serap akar tanaman kelapa sawit itu sendiri. Yang kedua, lambat larut karena terlalu dalam itu juga tidak mudah larut. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya adalah apakah boleh memupuk lagi sementara pupuk lain belum bereaksi? Jawabannya adalah boleh saja. Namun jangan dilakukan pada lubang yang sama, tapi adalah dibuat lubang untuk pembendaman di lokasi sampingnya misalnya yang belum. Yang kedua, jangan kaget bahwa dengan sistem benam nanti dalam sekeliling pokok kita juga isinya adalah lubang-lubang dalam kurun waktu yang panjang, apalagi kita menggunakan pupuk tunggal. Dan yang ketiga, ketika dalam pemupukan lubang, maka seperti yang kita sampaikan kemarin, bisa menggunakan lubang yang sama untuk pupuk jenis yang sama. Misalnya kalau dia senyawanya garam, maka urea pada hari ini misalnya diberikan pada misalnya untuk lubang yang sama dengan KCL di bulan berikutnya, boleh-boleh saja. Begitu juga dengan dolomit dan rock fosfat. Mungkin itu saja. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi saya, Anda, dan semuanya. Dan semangat selalu petani kelapa sawit Indonesia. Sehat selalu bagi saya, Anda, dan semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.